Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati dan kami takdimi sahabat-sahabat Haramain Tanah Luhur, wabil khusus para alim ulama yang mengisi kuliah subuh di Majelis Haramain, dan juga sahabat-sahabat Haramain 1 sampai 8 dan yang bergabung dengan Haramain, dan juga yang kami hormati dan kami takdimi sahabat-sahabat subscriber dan YouTuber. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat subscriber Haramain Tanah Luhur. Semoga rezekinya oleh Allah dimudahkan, lancar rezekinya dan berkah ya, dan selamat dunia akhirat, dan juga tetap iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan. Sekarang ini kita pembahasan kitab ahkamiz zakah. Kitabu ahkamiz zakati, yaitu menerangkan tentang hukum-hukum zakat ya sahabat. Kitabu ahkamiz zakat, yaitu tentang hukum-hukum zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Tajibus zakatu, diwajibkan zakat. Tajibus zakatu, diwajibkan apa zakat? Fi khamsati asya'ah, yaitu ada 5 bagian. Yang wajib dizakatin yaitu ada 5 bagian sahabat. Yang pertama wahia, yang 5 tadi, yang pertama al-mawashi. Yang pertama yaitu hewan. Terus yang kedua wal athman. Ya. Yang kedua wal athmanu. Yang kedua yaitu emas dan selakah. Dan yang ketiga wazuru. Wazuru yaitu pertanian. Yaitu pertanian. Dan yang keempat wasamar, wasimar. Yang keempat itu wasimar, yaitu buah-buahan. Warudut, dan yang kelima warud tijarati, dan yang kelima yaitu benda dagangan. Itu barang-barang dagangan ya, dagangan, barang-barang dagangan. Yang pertama yang wajib dizakatin, yang pertama yaitu ada 5. Yang pertama al-mawashi, yaitu hewan. Yang kedua wal athmanu, yang kedua emas dan selakah, perak ya, emas dan perak. Wazuru, dan pertanian. Dan yang keempat wasimaru, dan buah-buahan. Dan yang kelima wa'urudut tijarati, dan barang-barang dagangan. Kita lanjutkan. Fa'amal mawashi, adapun hewan peliharaan yang wajib fatajibuz zakah, yang wajib dizakatin, fi thalathi ajnasin, yaitu ada 3 sahabat. Itu fi thalathati ajnasin, ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Minha, di antara yang 3 itu wahya, yang pertama al-ibilu. Yang pertama itu unta, wal baqaru, dan sapi, wal ghanamu, dan kambing. Jadi adapun hewan yang wajib dizakatin itu cuma ada 3. Jadi kalau kerbau nggak usah ya sahabat. Kerbau dan kuda nggak usah. Yang ada 3 cuman yang fi thalathati ajnasin, ada 3 jenis. Yang wa minha, adapun yang dari 3 tadi yaitu yang 3 al-ibilu, yang pertama unta, wal baqaru, dan sapi, wal ghanamu, dan kambing. Jadi ada 3 jenis ya hewan yang wajib dizakatin. Wa syaraitu wujubiha, dan syarat-syaratnya zakat itu sittatu asya'ah, yaitu ada 6 sahabat. Yaitu sittatu asya'ah,
yaitu ada 6 perkara. Jadi orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat itu, syarat-syaratnya orang yang wajib mengeluarkan zakat itu ada 6 syarat-syaratnya. Al-Islamu, yang pertama harus Islam. Harus Islam. Yang kedua wal huriyatu, dan juga harus merdeka. Artinya bukan budak. Kalau budak enggak usah mengeluarkan zakat ya. Wal milkut tamih, dan juga hak milik. Jadi harus kuat, harus hak milik. Wal milkut tamih, dan juga milik yang sempurna. Wal milkut tamih, milik yang sempurna. Artinya harus hak milik. Kalau bukan miliknya sendiri nggak boleh dizakatin. Juga yang selanjutnya wan nisabu, dan harus 1 nisab. Wal haulu, dan juga harus setahun ya. Wal haulu, dan selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun, dan wal wasaumu, wasaumu, dan dipelihara di tempat luas. Kalau sempit peliharaan hewan tersebut harus luas, artinya di tempat-tempat yang luas lah begitu ya sahabat. Bukan tempat-tempat milik orang lain gitu ya. Kita lanjut. Jadi syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat itu ada 6. Yang pertama harus Islam sahabat. Kalau non Islam bayar pajak, bukan zakat namanya ya, bukan zakat tapi pajak. Yang kedua harus merdeka. Wal huriyat tuh harus merdeka, bukan budak. Wal milkut tami, yang ketiga yaitu harus hak milik, bukan miliknya orang lain lalu diambil zakatin, bukan, yaitu hak miliknya sendiri. Juga wan nisabu, dan harus 1 nisab. Kalau emas itu 1 nisabnya itu 85 gram ya, 24 karat. Wal haulu, dan juga harus 1 tahun, 1 tahun sekali ya, 1 tahun sekali. Wasaumuh, dan juga harus dipelihara, harus kalau hewan itu dipelihara di tempat yang luas, bukan miliknya orang lain, bukan kecepit, bukan disiksa, bukan seperti itu ya, tidak tersiksa, dan juga di tempat yang luas lah tempatnya ya untuk memelihara hewan itu, budidaya hewan itu. Sahabat-sahabat haramain tanah luhur yang kami hormati dan kami taati, kita lanjutkan. Kita langsung ke unta. Faslun fi awwali nisabil ibil, adapun nisabnya unta khamsun, yaitu ada 5, yaitu khamsun, yaitu 5 ya. Wasara itu wa awwalu nisabil ibil, adapun nisabnya unta khamsun, yaitu 5. Wa fiha, dan di dalam zakatnya unta tadi syatun, yaitu anak sapi ya sahabat. Wa awwalun nisabil ibil, dan adapun nisabnya unta khamsun, yaitu 5 ekor. Jadi kalau sudah punya unta 5 ekor maka wajib dizakatin, dikeluarkan zakatnya. Wa fiha, di dalam zakatnya, apa zakatnya unta 5 ekor itu? Wa fiha, di dalam zakatnya unta yang 5 itu tadi syatun, yaitu Anda harus mengeluarkan anak sapi 1. Kalau punya unta 5, zakatnya anak sapi. Anak sapi, yang penting anak sapi ya, umur 1 tahun misalnya, boleh ya. Terus kalau punya 10 ya 2 anak sapi. Ya, kita lanjutkan. Jadi anak sapi ini yang umur 1 tahun ya. Kalau 10 wa fi ishrin, dan dalam 10 unta maka syatani, anak sapi 2. Wa fi khamsati ishrin, wa fi asyara, wa fi khamsata asyara, di mana? Wa fi khamsata asyara salatu
syahin, artinya 3 anak sapi dan seterusnya. Wa fi khamsati, mana ini? Wa fi khamsata asyara thalathu syahin, yaitu 3 anak sapi. Kalau punya 15 sapi maka 3 anak dan seterusnya sahabat. Terus lanjut faslun wa awwalun nisabil baqari, adapun nisabnya sapi, adapun sapi yang wajib dizakatin, dikeluarkan zakatnya kalau sudah punya thalathuna, kalau sudah punya 30 sapi. Jadi kalau Anda sekalian masyarakat sahabat Haramain sudah punya sapi 30 ekor, maka wajib disekatin. Wa fiha, adapun zakatnya wajibu fiha, dan wajib apa? Wajibu fiha, yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam 30 ekor tadi, yaitu berapa zakatnya? Tabi'un, yaitu anak sapi. Jadi tabi'un itu artinya harus dikeluarkan zakatnya berupa anak sapi ya, tabi'un, anak sapi. Jadi wa fi ba'din nusai wa fi ba'dun nusai wa fi ainisabin tabi'un, yaitu anak sapi. Anak sapi yang umur 1 tahun ya sahabat. Anak sapi yang telah umur sanatin, yang telah umur satu anak sapi laki-laki ya, ibnu sanatin, laki-laki yang telah umur 1 tahun ya. Jadi tabiun anak sapi laki-laki, manalah anak sapi laki-laki ibnon. Anak sapi artinya ibnu sanatin yang telah umur 1 tahun. Oke, kita lanjut. Jadi kalau punya sapi 30 ekor maka yajibu fiha, maka wajib dikeluarkan zakatnya dalam tabi'un ibnu sanatin, yaitu harus mengeluarkan zakat anak sapi yang umur, anak sapi laki-laki yang telah umur 1 tahun. Terus selanjutnya faslun wa awwalu nisabil ghanami, adapun nisabnya kambing arba'una, yaitu 40 ekor. Jadi kalau sudah punya kambing 40 ekor, arba'un 40 ekor, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Wa fi, adapun zakatnya syatun, yaitu kambing ya. Syatun yaitu zakatnya kambing 1. Syatun yaitu kambing 1. Mana sudah ini ya, kecil banget sahabat. Jadi kalau sudah punya kambing 40 ekor, kalau sahabat-sahabat Haramain punya kambing 40 ekor, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya berupa syatun, yaitu kambing 1 ya. Mengeluarkan zakat yaitu berupa kambing 1. Mana ini hilang paslun wawul ini sahabat. Jadi ini kecil banget sahabat, maaf ya. Kita ulang sahabat. Wawul nisabil ghanami, adapun nisabnya kambing arba'un 40 ekor, zakatnya yang wajib dikeluarkan syatun, yaitu kambing 1. Syatun jad'atun minadh-dhani, jad'atun minadh-dhani au thaniyatun minal ma'zi, artinya kambing kibas minadh-dhani yang telah rontok giginya, minadh-dhani aw thaniyatun minal ma'zi, artinya
yang telah umur 2 tahun, yang telah umur 2 tahun. Jadi yang kami ulangi, kalau sudah pun sahabat punya kambing 40 ekor maka wajib dizakatin, yaitu zakatnya satun jad satu apa? Syatun jad'atum minadh-dha'ni. Jadi yaitu syatun, nah ini sudah hilang lagi. Syatun jad'atum minadh-dha'ni, kambing kibas minadh-dha'ni yang sudah rontok giginya, aw thaniyatum minal ma'zi, ini tha ya sahabat. Ini kitab seperti ini ya. Jadi kalau ada titik satu bukan berarti nun ini, tapi ini tha. Aw thaniyatum minal ma'zi, artinya minal satun jad'atum minal dha'ni, kambing kibas yang telah rontok giginya, aw thaniyatun yang telah umur 2 tahun, minal ma'zi, yang telah rontok giginya minal ma'zi, yang umur 1 tahun, yang umur 1 tahun dari kambing kacang ya, dari kambing kacang. 2 tahun dari kambing kacang. Itu walun nisabil munamir, kalau punya kambing 40 ekor wafia zakatnya satun jad'atum minadh-dha'ni, yaitu kambing kibas yang telah rontok giginya, aw thaniyatun minal ma'zi, yaitu yang telah umur 2 tahun dari kambing kacang. Kok ini agak sulit ya sahabat pembahasannya, soalnya di sini kambing kibas tapi kambing kibas, tapi di sini kok kambing kacang, dari kambing kacang. Mungkin begini ya, satun jad'atun minadh-dha'ni, satun yaitu kambing kibas kalau sudah punya 30 ekor, yaitu zakatnya yaitu satu kambing yang telah rontok giginya yang umur 2 tahun dari kambing kacang. Mungkin begitu ya sahabat ya, pokoknya umur 2 tahun lah ya, punya umur 2 tahun. Dan kalau sudah punya kambing 30 ekor maka zakatnya yaitu kambing yang telah umur 2 tahun yang telah rontok giginya ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini sudah kita bahas ya sahabat sejak tadi ya. Yang pertama yaitu unta, yaitu punya unta 5 ekor maka apa? Maka kalau punya unta 5 ekor maka maka zakatnya itu yaitu harus dikeluarkan kambing ya. Ya Allah. Kalau sudah punya unta 5 ekor maka kami ulang. Kalau yang pertama yaitu ibu, kalau punya unta 5 ekor maka zakatnya kambing 1 ya sahabat, syatun, kambing ya, kambing 1 ya. Kambing kibas yang telah umur 1 tahun ya, yang telah umur 1 tahun, wadalat fitaniyati yang telah memasuki 2 tahun. Jadi kalau punya unta 5 ekor maka zakatnya yaitu 1 kambing kambing kibas yang telah rontok giginya, yang telah umur 1 tahun dan memasuki 2 tahun sahabat. Wadakhalat fitaniyati telah memasuki 2 tahun. Yang kedua wa awwalu nisabil baqar, yaitu nisabnya sapi 30 ekor, yaitu yang wajib disekatin yaitu tabiun, yaitu anak sapi ya, yaitu anak sapi. Dan yang terakhir
sedangkan kambing yaitu 30 ekor, dan juga zakatnya yaitu yaitu kambing yang telah umur 2 tahun dari kambing kacang atau dari kambing kacang lah maksudnya ya. Kalau sudah punya kambing 40 ekor itu zakatnya yaitu syatun, satu kambing, tibas yang sudah rontok giginya yang telah umur 2 tahun dari kambing kacang ya. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, kita lanjutkan siapa saja yang boleh menerima zakat untuk pada bulan puasa tahun ini, pada tahun 2000 Ramadan, pada tahun 2025 Masehi. Jadi inilah pembahasan dari zakat fitrah dan zakat mal zakat hewan pada tahun Ramadan tahun 2025 Masehi atau 1446 Hijriah. Kita lanjut siapa saja yang boleh menerima zakat pada tahun ini atau pada tahun-tahun selanjutnya ya, maksudnya pada bulan Ramadan lah maksudnya. Siapa saja yang boleh menerima zakat, kita lanjutkan. Kita lanjut, siapa saja yang boleh menerima zakat ya. Siapa saja, kita ikuti Al-Quran, kitab dan Al-Quran, khusus Al-Quran sahabat. Jangan sembarangan menerima zakat ya. Kalau tidak berhak menerima zakat lalu mengambil zakat, maka itu berarti anda mengambil hak orang lain, memakan barang riba kalau bukan haknya. Jadi yang boleh menerima zakat siapa saja? Mari, faslun wa tudfa'uz zakatu, dan dibagikan itu zakat ilal asnafi kepada orang ilal asnafi kepada sekelompok samaniyati, yaitu kepada 8 golongan, kepada 8 orang. Alladzi wa tudfa'uz zakatu, dibagikan zakat ilal asnafis samaniyati kepada 8 orang, 8 kelompok, 8 orang atau 8 bagian orang. Alladzina, siapa saja yang 8 orang tadi? Dzakarahumullahu ta'ala fi kitabil aziz, yang telah dijelaskan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Qur'an, kitab yang mulia, fi qauli ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi ini ayatnya ya sahabat.
Oke, kita baca innamas shadaqatu, sungguhnya apa sedekah atau ai zakat, ai zakatu atau apa itu zakat, ai shadaqatu ai zakatu. Sedekah atau zakat, sesungguhnya zakat itu, sesungguhnya sedekah itu. Yang pertama lil fuqara, yaitu khusus dibagikan kepada orang fakir. Yang pertama lil fuqara, untuk orang fakir. Apa sih orang fakir? Siapa sih orang fakir itu? Yaitu orang fakir itu yaitu dia itu tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan, itu namanya orang fakir. Lil fuqara, untuk orang fakir. Siapa orang fakir? Oh, seseorang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Itu namanya fuqara. Wal masakin, yang kedua, wal masakin yaitu orang miskin. Orang-orang miskin. Siapa orang miskin? Orang punya pekerjaan tetap tapi tidak mencukupi. Itu namanya orang miskin. Kalau fuqara, kalau fakir, tidak punya pekerjaan tetap dan tidak punya pemasukan. Pekerjaan tidak punya, masukan tidak punya, ya anggap saja orang minta-minta lah, begitu ya sahabat. Wal, atau anak yatim lah. Wal masakin, jadi ini kita bisa diartikan anak yatim nih ya. Fakir ini anak yatim ya, enggak bekerja, enggak punya masukan. Wal masakin, dan orang miskin. Orang-orang miskin, siapa orang miskin? Punya pekerjaan, orang yang punya pekerjaan cuman tidak mencukupi. Wal amilin, dan amil zakat, orang yang mengatur zakat, artinya ayo zakat kepada kami semua. Orang-orang zakat ke sini, nanti akan saya bagi-bagikan ke orang yang berhak. Nah, itu juga mendapat ya bagiannya sahabat, cuman berapa persen ya. Itu dapat, artinya apa, hasil keringatnya lah itulah ya. Tapi jangan banyak-banyak ya, cuman bagian saja, sebagian saja. Anggap saja 1% lah begitu ya. Karena misalnya dia itu mengatur-ngatur sebagai amil zakat, lalu mengambil 25%, enggak boleh ya, hanya mengambil 1% saja. Wal muallafati qulubuhum, wal muallafatu qulubuhum, dan juga orang yang baru masuk Islam, yang masih lemah qulubum, yang masih lemah hatinya, muallaf. Jadi orang muallaf ini juga boleh menerima zakat. Wal muallafu, jangan sampai gara-gara dulunya orang Kristen lalu masuk Islam lalu diminta duitnya, diperas duit, tidak boleh. Orang-orang non Islam yang telah masuk Islam itu boleh menerima zakat karena hatinya, hatinya masih lemah, masih perlu hiburan, masih perlu dibantu. Tidak sedikit orang-orang non Islam yang masuk Islam itu diusir oleh keluarganya. Biasanya diusir sahabat. Makanya mereka itu berhak menerima zakat. Wa fir riqabi, dan juga wa fir riqabi, dan juga siapa? Budak ya. Wa fir riqab, dan budak boleh menerima zakat. Jadi budak, karena dia jadi budak ya, boleh menerima zakat ya sahabat. Wa fir riqab. Wal gharimina, dan juga wa fir riqab mana? Wal gharimi, dan banyak orang orang-orang yang banyak hutang. Wal gharimi, dan orang banyak hutangnya. Orang-orang dilanda hutang, misalnya hutangnya banyak ratusan juta, naudzubillah min dzalik, maka ini boleh menerima zakat ya. Bagi sahabat-sahabat kaum muslimin, teman-teman kaum muslimin yang punya hutang banyak, boleh menerima zakat. Wal gharimi, dan orang yang dilanda hutang. Wa fi sabilillahi, dan yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, orang-orang yang berjalan sabilillah, di jalan Allah. Orang-orang yang berjalan di jalan Allah, artinya orang yang berjihad seperti rakyat Palestina. Rakyat Palestina boleh menerima zakat. Pejuang Palestina boleh menerima zakat.
Dan juga sabilillah juga ini bisa diartikan orang yang mengajar ngaji, mengajar gaji. Karena di jalan Allah orang yang mengajar ngaji boleh menerima zakat, dan juga orang yang berdakwah Islam di jalan Allah juga boleh menerima zakat. Jadi orang yang jihad fisabilillah seperti rakyat Palestina boleh, dan juga para ulama yang mengajar ngaji, mengajar kitab, yang berdakwah juga boleh menerima zakat. Selanjutnya terakhir, wabnus sabil dan musafir, orang yang dalam perjalanan ya. Mau sekarang ini kan banyak viral, banyak orang Indonesia mau berangkat ke Mekah berjalan kaki ya, itu namanya wabnus sabil, itu musafir. Wabnus sabil, orang yang di dalam perjalanan, musafir. Di wabnus sabil boleh menerima zakat. Wabnus sabil. Jadi wabnus sabil orang yang dalam perjalanan atau musyafaroh, yusafiru musafaron. Safar yusafiru musafaron, artinya musafir. Musafaron, musafir ya. Jadi orang yang dalam perjalanan mau berangkat ke Mekah, tidak punya uang, berjalan kaki dari Indonesia ke Mekah untuk naik haji, maka boleh dalam perjalanannya boleh menerima zakat. Sahabat-sahabat Allah yang kami hormati dan kami takdimi, sudah kami jelaskan semuanya dari macam-macam zakat, persyaratan-syaratnya yang wajib orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, dan juga hewan-hewan yang wajib disekatin, dan juga dagangan emas itu jumlahnya 85 gram 24 karat wajib disekatin ya, dan perak ya, dan juga yaitu apa, dan orang-orang yang boleh menerima zakat. Hanya ini dapat kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan kekurangan tolong diperbaiki. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Haramain tanah leluhur. As-subhu bada min tal'atihi wal lailu daja min ghafratihi faqar ruzula fadlan wa ula أهدى الزبلا لدلالته فاق الرزلا فضلا وعلا أهدى الزبلا لدلالته كنز الكرم أكب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب أعلى الحسب هو خير نبي لأمته أزكى النسب أعلى الحسب هو خير نبي لأمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته شعتي شجر ودق الحجر شوق القمر لشريعته جبريل أتى ليلا أسرى وخير والرب دعا لحضرته جبريل أتى ليلا أسرى والرب دعا لحضرته كان الشرفا والله عفا أما سلفا من أمته
فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لجنته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لجنته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته 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 فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا لجنته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لجنته.